seorang dewasa yang berkata tahu kehilangan dan juga perjuangan yang ada kami dari awal hingga selesainya dengan baik, sehingga kami dapat memahami materi yang kita. Inilah doa anak Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang topik yang sangat menyenangkan. Jadi siapkan hati dan pikiran kita masing-masing supaya pembelajaran pada pagi hari ini bisa lebih menyenangkan, fokus, kita bisa saling bertukar pikiran, memberikan pendapat supaya pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Sekali lagi, Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Ya, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, mendeskripsikan 3 cara Allah merawat hidup manusia. Yang kedua, mendaftarkan 2 talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Yang ketiga, merancang 2 aktivitas sesuai dengan talenta yang dimiliki sehingga talenta itu bisa menjadi bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, mengidentifikasi talenta untuk pengembangan dan supaya talenta itu tidak disalahgunakan. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita mengelola talenta itu atau talenta yang sudah Tuhan anugerahkan supaya bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Talenta. Ada yang bisa kasih sedikit pengertian tentang apa yang dimaksud dengan talenta? Atau ada yang tahu tentang pengertian talenta? Iya, silakan. Iya. Apa itu talenta? Baik, mohon izin menjawab. Talenta adalah bakat atau kemampuan yang alami yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya dalam bidang seni, musik, dan olahraga dan lain-lain. Ya, bagus. Ada yang lain? Silakan. Ya, mohon izin menjawab. Yang saya tahu mungkin talenta itu adalah sebuah kemampuan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang dan hanya dimiliki oleh orang tertentu. Hanya dimiliki oleh setiap orang dan kemampuan itu berbeda-beda, Pak. Oh iya. Talenta adalah anugerah. Tadi benar ya. Anugerah yang Tuhan percayakan kepada manusia untuk dikembangkan secara bertanggung jawab. Dengan talenta, setiap orang dapat saling menolong dan memberdayakan. Guru akan menampilkan video tentang bagaimana seseorang itu mampu mengelola talenta dengan baik, sehingga dengan talenta yang dia miliki, talenta tersebut bisa bermanfaat, ya, bisa bermanfaat untuk dirinya, untuk masyarakat, dan bahkan untuk negara. Anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang topik yang sangat penting, yaitu Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Talenta adalah anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kembangkan secara bertanggung jawab. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana talenta ini seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Talenta bukan hanya sekedar kemampuan atau bakat, tetapi sebuah anugerah yang harus kita syukuri dan kembangkan. Dengan talenta, kita dapat menjalani kehidupan dengan gembira dan saling menolong satu sama lain. Namun, talenta juga bisa digunakan untuk hal yang kurang baik jika tidak dikelola dengan bijaksana. Misalnya, seseorang yang pandai melukis menggunakan bakatnya untuk mencoret-coret fasilitas umum, atau seorang yang pandai berorasi menggunakan kemampuannya untuk memprovokasi tindakan anarkis. Mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana kita dapat menggunakan talenta dengan benar. Dalam Keluaran 4 ayat 10-16, kita melihat Musa yang merasa tidak mampu berbicara di depan umum. Musa berkata kepada Tuhan bahwa dia tidak pandai bicara, tetapi Tuhan memberikan solusi dan mengutus Harun untuk membantu Musa. Ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan untuk mengembangkan talenta kita. Bahkan ketika kita merasa kurang mampu, sebaliknya dalam Keluaran 31 ayat 1-11, Tuhan memanggil Bezalel dan Aholiab serta memberikan mereka keterampilan khusus untuk mengerjakan segala pekerjaan seni dalam membangun kemah suci.
dalam menggunakan talenta yang Tuhan berikan, sehingga pekerjaan mereka berkembang menjadi lebih besar dan lebih baik. Dari sini kita belajar bahwa talenta harus digunakan dengan komitmen dan kesetiaan untuk memuliakan Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita harus gunakan untuk hal-hal yang baik dan konstruktif. Talenta ini juga berbeda dengan ketertarikan. Seseorang mungkin tertarik pada suatu bidang, tetapi belum tentu memiliki talenta di bidang tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengenali dan menggali talenta kita, melatih dan mengembangkannya. Misalnya, jika kalian memiliki talenta di dalam bidang seni, kembangkanlah talenta tersebut dengan baik, bukan untuk merusak, tetapi untuk menciptakan karya seni yang menyenangkan. Jika kalian pandai berbicara, gunakan kemampuan kalian untuk menyebarkan kebenaran dan kebaikan, bukan untuk memprovokasi tindakan yang merugikan. Talenta kita adalah amanat yang harus dikembangkan dengan penuh tanggung jawab. Pada akhirnya, talenta adalah anugerah yang sangat berharga dari Tuhan, seperti yang kita pelajari dari kisah Musa, Bezalel, dan Aholia. Talenta harus dikembangkan dan digunakan untuk tujuan yang baik. Mari kita menjadi umat Allah yang pandai bersyukur atas talenta yang diberikan dan menggunakannya untuk membantu, bukan untuk menyakitkan. Ingatlah bahwa talenta kita bagian dari rencana besar Tuhan di dalam hidup kita. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Kita telah belajar bahwa talenta kita adalah anugerah yang sangat berharga dari Tuhan yang harus kita kembangkan dan gunakan dengan bijaksana. Ingatlah, setiap talenta yang kita miliki dapat menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan orang lain jika digunakan untuk kebaikan. Mari kita terus berusaha untuk mengenali, melatih, dan mengembangkan talenta kita sehingga kita dapat memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Tadi kalian sudah menyimak video bagaimana seseorang itu menganugerahkan talenta atau bagaimana Tuhan menganugerahkan talenta kepada manusia sehingga talenta yang dia punya bisa dikembangkan dan bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan lembar kerja. Ya, tadi sebelumnya sudah dibagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi berikutnya Pak Guru akan membagikan lembar kerja. Di sana ada pertanyaan yang perlu kalian diskusikan. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Sekarang tugasnya adalah kalian menjawab pertanyaan yang sudah Pak Guru berikan dengan cara berdiskusi, ya. Kita cari jawabannya. Dideskripsikan. Oh iya. Kalian sudah membahas atau sudah mendiskusikan tentang ruang talenta ya. 3 pertanyaan yang sudah Pak Guru berikan. Nah, pada kesempatan ini Pak Guru akan memberikan waktu kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Pada waktu ini saya sampaikan kepada kelompok 1. Silakan. Yang pertama, memberikan rezeki. Allah memberi rezeki kepada setiap makhluknya, termasuk manusia, dalam berbagai bentuk. Misalnya, makanan, air, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Rezeki ini bisa datang dari berbagai sumber, baik yang tampak langsung maupun yang melalui perantara usaha dan kerja keras manusia. Lalu, yang kedua, memberikan perlindungan. Allah juga melindungi manusia dari bahaya yang tidak terlihat dan tidak diketahui, seperti kecelakaan, penyakit, atau gangguan lainnya. Perlindungan ini seringkali datang dalam bentuk takdir yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Lalu, pertanyaan kedua, coba ceritakan talenta apa yang diberikan Allah pada dirimu. Jadi, dari saya pribadi, talenta saya itu yaitu bermain alat musik, terutama keyboard. Saya ceritakan sedikit mengenai talenta saya. Jadi, awal saya mengenal dunia musik itu di umur 7 tahun ketika saya masih SD. Di saat itu saya diperkenalkan
tentang alat musik oleh kakak sepupu saya. Saya diajarin main keyboard dan saya pun mulai tertarik. Nah, disitulah ketika saya memiliki niat dan usaha untuk mengembangkan bakat tersebut, Tuhan beri talenta. Jadi dari talenta yang saya miliki ini, yang bermain musik ini, saya pun bisa berikan manfaat bagi orang-orang sekitar, seperti dalam pelayanan, yaitu saya sudah bisa melayani di gereja, melayani di mana saja ya, yang berhubungan dengan musik. Jadi itu baik, mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada kurang, kami mohon maaf. Saya akhiri. Shalom. Selanjutnya saya beri kesempatan dan waktu untuk kelompok 2. Berikan kesempatan untuk bertobat dan perbaiki diri. Dari yang nomor kedua ini bisa disambungkan dengan nomor yang pertama, Pak. Karena apa? Karena ketika manusia membuat kesalahan, Tuhan di situ membuka kembali pintu bertobat yang lebar. Dari situ manusia dapat mengintrospeksi dirinya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Pak. Ya, bagus ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2, terima kasih karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita akan menyimpulkan secara bersama-sama ya, apa yang menjadi kesimpulan dari ruang talenta yang sudah kalian diskusikan. Yang pertama adalah bagaimana cara yang dilakukan Allah untuk merawat hidup manusia, hidup kita. Ya, yang pertama tadi kalian sudah menjelaskan, yang pertama yaitu Tuhan merawat manusia dengan cara memberikan kesehatan. Yang kedua, perlindungan. Yang ketiga, keselamatan. Iya, cara mengembangkan talenta tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Yang pertama adalah mengenali. Ya, jadi kita kenali dulu itu apa yang menjadi potensi atau talenta yang ada di dalam diri kita. Setelah kita kenali, lalu kita tingkatkan, ya. Setelah kita tingkatkan, kita juga harus berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Jeremia tadi ya. Dia menjelaskan bahwa ikut perlombaan, ya, ikut kegiatan-kegiatan sosial yang tentunya dalam hal ini bisa mengasah, ya, bisa mengasah talenta yang ada di dalam dirinya sehingga lebih mumpuni, lebih mapan, ya. Dan yang terakhir adalah pasti tentunya harus berusaha dan konsisten. Jadi dengan kita berusaha, dengan kita konsisten, maka bakat atau talenta yang ada di dalam diri kita pasti bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik. Nah, talenta adalah anugerah yang Tuhan percayakan kepada manusia untuk kita kembangkan secara bertanggung jawab. Jadi dengan talenta yang ada di dalam diri kita, dengan talenta yang kita miliki, maka kita bisa saling menolong orang lain. Atau talenta yang kita miliki bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat luas, dan bahkan untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya, nah itulah sebabnya maka kita ya harus ya mengasah, melatih, mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga talenta itu menjadi benar-benar bermanfaat dan menjadi lebih optimal. Ya, dari pelajaran yang sudah kita bahas, dari pelajaran yang sudah kita diskusikan, ada yang mau ditanyakan? Apa sih perbedaannya antara bakat, talenta, dan ketertarikan? Izin menjawab. Yang pertama, perbedaan bakat dan talenta. Betul. Pertama, perbedaan bakat dan talenta adalah bakat itu adalah sesuatu yang kamu kembangkan, sesuatu dari kamu minati. Dan bedanya talenta itu adalah suatu anugerah yang diberikan, yang kamu dapatkan dari kamu lahir. Contohnya seperti orang yang memiliki kemampuan perfect pitch, di mana dia tuh memiliki talenta di bidang musik. Dan ketarikan itu hanya sesuatu yang kamu sukai. Tapi ketarikan itu bisa menjadi bakat kalau kamu dalami. Jadi Cukupkan sekian, ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengangkat sebuah pujian dan nanti silakan satu orang menutup kita dalam doa. Selalu menolongku, selalu menjagaku, selain diramu tak akan terjatuh tanpa seizinku. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mengucapkan syukur Tuhan
padamu Bapa atas hidup yang kau berikan pada kami hari ini, atas kesempatan yang kau izinkan pada kami hari ini sehingga kami bisa berkumpul di sini untuk belajar bersama Tuhan. Tibalah saatnya kami akan menutup proses pembelajaran kami hari ini. Kiranya pembelajaran kami hari ini bisa menjadi berkat bagi kami dan bisa berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Beri salam. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.